Kita to the point aja ini. Sebagai rakyat Aceh dan aktivis, apa yang Anda harapkan dengan kehadiran KPK? Harapan saya, tangkap koruptor di Aceh. Tangkap. Siapapun dia. Tangkap. Anda yakin dengan kerja-kerja KPK bahwa bakal ada yang terjerat? Soal yakin, tidak yakin ya relatif ya. Nah, tetapi kita punya harapan, punya ekspektasi, dan itu juga yang sedang dirasakan oleh masyarakat Aceh saat ini. Maksud saya begini, apakah KPK dalam tanda petik akan memberi hadiah akhir tahun atau awal tahun kepada rakyat Aceh? Saya kalau untuk Feeling Anda? Kalau feeling saya, feeling saya harusnya KPK kasih hadiah itu untuk masyarakat. Oleh karena itu maka Anda menyebut Nova harus bertanggung jawab ya? Bagi saya yang harus bertanggung jawab hari ini adalah Nova Iriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, setelah Juni 2021, kantor BPKP Aceh di Jalan Tekunya Makam Banda Aceh kembali menjadi pusat perhatian. Ini bukan karena terjadi sesuatu di instansi pemerintah tersebut, tapi ada sejumlah pejabat di Aceh yang kembali dimintai keterangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejak sepekan lalu, konsentrasi masyarakat Aceh melalui media pers dan media sosial kembali tersita di sana. Ada sejumlah masalah yang sedang diburu oleh penyidik anti rasuah itu. Misalnya proyek Multius, pembangunan gedung onkologi Rumah Sakit Jenderal Abidin, kapal Aceh 1, 2, dan 3, kemudian alokasi anggaran yang disebut-sebut berkode apendik. Apa harapan masyarakat Aceh atau aktivis Aceh terhadap kehadiran KPK kembali ke Aceh? Malam ini kembali kami mengundang Sa'ia Merijal, Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus. Assalamualaikum Pak Sa'ia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita to the point aja ini. Sebagai rakyat Aceh dan aktivis, apa yang Anda harapkan dengan kehadiran KPK? Harapan saya, tangkap koruptor di Aceh. Tangkap. Siapapun dia. Tangkap. Gubernur Nova, anggota DPRA, segera ditangkap. Kenapa mesti ditangkap? Ya karena kalau ada tindak pidana korupsi, ya harus ditangkap, diadili, dan dihukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Karena perilaku koruptif yang terjadi selama ini itulah yang membuat status Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatera selama sudah bertahun-tahun begitu. Ya. Kita tidak pernah keluar dari status tersebut, padahal memiliki uang yang sangat banyak, memiliki APBD terbesar di luar Pulau Jawa, di Sumatera kita yang terbesar. Kita punya dana otsus dan provinsi lain tidak ada, tapi kita termiskin di Sumatera. Ini adalah sebuah paradoks, sebuah ironi yang terjadi. Anda yakin dengan kerja-kerja KPK bahwa bakal ada yang terjerat? Soal yakin, tidak yakin ya relatif ya. Nah, tetapi kita punya harapan, punya ekspektasi, dan itu juga yang sedang dirasakan oleh masyarakat Aceh saat ini. Dan kita berharap tentunya bahwa KPK menangkap bagaimana kemudian potret harapan masyarakat ini bisa ditindaklanjuti dengan kerja-kerja profesionalnya KPK. Kita berharap bahwa KPK kemudian tidak terjebak pada upaya-upaya transaksional oleh pihak-pihak tertentu, khususnya mereka-mereka yang berpotensi menjadi tersangka kasus korupsi begitu. Ya, karena ini kan sudah lama sekali ya, beberapa kali sudah isu berkembang, penyelidikan dilakukan. Ya. Tapi terkesan masih landai. Ya, ini mungkin kita harus melihat dari beberapa perspektif ya, Bang.
dalam perspektif kita sebagai publik, sebagai masyarakat, tentu kita ingin segera dipercepat itu, segera ada tersangkanya, segera dihukum, segera ditangkap lah begitu. Tapi kita juga harus menghargai proses hukum, karena yang dilakukan KPK sekarang ini dimulai dari penyelidikan, tentu berbeda dengan OTT. Kalau OTT itu kan memang sudah langsung dapat alat buktinya di situ terus begitu kan. Tapi kalau ini kan perlu proses untuk pembuktian, sehingga mereka benar-benar meyakini mendapatkan 2 alat bukti yang cukup kuat untuk meningkatkan statusnya ke penyidikan dan menetapkan tersangka. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak sabaran, ya. Itu ada soal proses hukum yang tentunya ini mekanisme ini harus ditempuh oleh KPK. Tapi juga kita berharap walaupun KPK ya menempuh mekanisme atau SOP dalam upaya penegakan hukum ini, mereka tidak mengabaikan suara-suara publik ini. Artinya harus ada upaya akselerasi lah. Ya, kayak kemarin misalnya itu ada pemeriksaan pada saat penyelidikan tahap pertama di bulan Juni. Ini baru bulan Oktober, artinya ada 4 bulan jaraknya, dan ini yang kemudian membuat sebagian masyarakat kita menjadi pesimis. Jangan-jangan KPK cuma bermain-main begitu. Atau ada persepsi yang lebih negatif lagi. KPK hanya untuk membangun bargaining, bisa minta setoran dan sebagainya. Nah, tentu ini yang kita harapkan supaya di respon secara positif oleh KPK. Ya, feeling Anda sebagai seorang aktivis dan rakyat Aceh, apakah akan ada yang terjerat? Atau maksud saya begini, apakah KPK dalam tanda petik akan memberi hadiah akhir tahun atau awal tahun kepada rakyat Aceh? Saya kalau untuk feeling Anda? Kalau feeling saya, feeling saya harusnya KPK kasih hadiah itu untuk masyarakat di akhir tahun. Ini kan udah berapa bulan lagi? Ya, di akhir tahun ini. Di akhir tahun atau awal tahun lah paling lambat. Harus kasih hadiah itu untuk masyarakat Aceh yang sudah menanti-nanti kerja-kerja KPK, dan kerja-kerja masyarakat Aceh selama ini dengan berbagai harapan kepada KPK itu sudah ditunjukkan dengan keseriusan. Ada banyak laporan yang masuk. Kemarin berdasarkan keterangan dari Wakil Ketua DPRA 2014-2019 Bang Irwan Johan, itu disebutkan juga bahwa kerja KPK hari ini juga merupakan tindak lanjut dari laporan-laporan masyarakat yang disampaikan kepada KPK. Nah, artinya tentu KPK memahami bahwa ini ada ekspektasi luar biasa dari masyarakat Aceh yang merasakan bahwa tata kelola pemerintahan, tata kelola anggaran, tata kelola pembangunan yang ada di bawah pemerintahan Nova Iriansyah saat ini penuh dengan perilaku-perilaku koruptif begitu. Dan ini yang ingin segera dibersihkan lah begitu. Ya, ada beberapa ya yang sempat kita lihat di media ya. Ada kabarnya yang dibidik proyek multi-years jalan jalan itu satu. Kemudian juga merembet ke onkologi. Kemudian juga disebut-sebut persoalan pengadaan kapal Aceh Hebat 1, 2, 3. Kemudian muncul lagi sekarang soal perizinan PLTU di Nagan Raya. Begitu banyak yang harus dikejar. Apa mungkin ini ada yang terjerat? Biasanya kan konsentrasinya satu. Atau feeling Anda dari 4 yang dibidik ini mana yang kira-kira berpotensi untuk muncul tersangka? Sebelumnya sebagai informasi Bang ya, sebagian besar proyek yang disebut tadi itu multi-year sifatnya. Ya, betul. Ya, onkologi itu multi-years 2019-2020. Ya, kapal juga. Kemudian kapal Aceh Hebat juga itu bersamaan dengan onkologi 2019-2020. Kemudian 14 ruas paket jalan dan 1 bendungan, yaitu multi-years 2020, 2021 dan 2022. Ya kecuali yang kalau PLTU itu kan menurut saya itu lebih ke perizinan. Nah, mungkin ada potensi gratifikasi atau suap dalam proses perizinan, karena itu kan investasi swasta lah begitu. Nah, ini yang kemudian kita harapkan KPK punya fokus, punya fokus. Misalnya ini yang mana yang kira-kira punya katakanlah indikasi korupsi yang paling kuat begitu. Dari dokumen yang telah didapat, dari laporan yang telah masuk, dari data yang telah dikumpulkan, dari keterangan para pihak yang telah diperiksa, di paket mana, di kegiatan mana yang kira-kira paling signifikan potensi menemukan alat buktinya, itu yang harus
segera dipercepat, saya pikir. Ya bukan berarti kita menafikan paket-paket lain, proyek-proyek lain katakanlah. Tapi proyek lain juga saya pikir harus didalami, ya. Karena kalau memang itu juga terbukti, ya tentu ada bisa dituntut secara berlapis di banyak kegiatan, ya kan. Nah ini adalah cerminan. Ya, seperti banyak paket bermasalah yang Abang sebutkan tadi, ya, ada banyak kegiatan yang diperiksa oleh KPK. Ini adalah cerminan buruknya, sekali lagi buruknya tata kelola anggaran dan pembangunan di Aceh di bawah Gubernur Nova Iriansyah. Oleh karena itu maka Anda menyebut Nova harus bertanggung jawab, ya? Bagi saya yang harus bertanggung jawab hari ini adalah Nova Iriansyah. Saya berbeda pandangan dengan beberapa teman-teman LSM dan beberapa teman-teman aktivis yang menyebut bahwa semua masalah yang ada di Aceh sekarang ini hanya pada Sekda. Ya, yang harus dipahami Sekda itu anak buahnya gubernur. Oh, ada statement-statement banyak yang seperti itu. Oh, artinya makanya mereka minta pecat Sekda, seakan-akan pecat Sekda selesai. Kalau top leadernya itu tidak punya tanggung jawab, mau diganti berapa kali pun Sekdanya, mau diganti berapa kali pun kepala dinasnya, tetap aja tidak ada perbaikan, tetap aja bermasalah. Ikan nggak pernah busuk di ekor. Betul, tetap di kepalanya begitu. Apalagi berbicara soal siapa yang harus bertanggung jawab. Kalau kita lihat di DPR sebagai lembaga wakil rakyat, itu yang ada agenda laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur. Tidak pernah ada laporan keterangan pertanggungjawaban Sekda. Ini harus dipahami oleh teman-teman. Nah, ini kan ada 4 tadi ya. Dari beberapa kali pemeriksaan, sepertinya konsentrasi di kapal Aceh Hebat, ya. Iya, kalau kita dengar dari keterangan-keterangan yang ada, kemudian kita lihat surat undangan yang ada, yang mereka lebih banyak minta dokumen yang harus dibawa soal kapal Aceh Hebat, lebih banyak pejabat yang terkait dengan kapal Aceh Hebat yang diperiksa, ya. Naga-naganya memang mungkin, ya, dugaan saya mereka sudah mendapatkan alat bukti pada kasus ini, ya. Maka mereka butuh keterangan lebih lanjut untuk melengkapi sehingga dianggap bisa sangat kuat lah, ya, buktinya itu sangat kuat untuk kemudian dinaikkan ke penyidikan begitu. Mungkin nggak dari puluhan miliar sampai ratusan miliar proyek-proyek ini? Ada yang triliunan, Bang. Ada yang triliunan. Ya. Nggak ngalir ke atas. Ke atas mana nih? Ya, artinya gratifikasi ke atas gitu kan. Iya, di Aceh ya dugaan saya nggak bisa saja ngalir. Nggak mungkin ya, nggak mungkin nggak ngalir ya. Nggak mungkin nggak ngalir. Biasa kan mereka juga bagi-bagi kan begitu, ya kan. Ya, tetapi sekarang ya ada suasana kebatinan masyarakat Aceh yang merasakan bahwa yang saya sebutkan tadi tata kelola anggaran, terutama dalam manajemen pelaksanaan proyek begitu, terutama proses tendernya. Dan ini jadi pembicaraan di warung-warung kopi. Ya, disebutkan ada mafia yang monopoli, ya. Ada permintaan fee yang sangat besar. Ya, kemudian di tahun ini kita lihat proses tendernya baru dimulai bulan Juni dan bahkan sampai sekarang ini banyak yang belum ditender, bahkan sudah dibatalkan karena tidak memungkinkan secara waktu. Dan prediksi saya, Bang, ya kan, kita telah lihat kemarin sudah ada 2 kepala dinas, 2 kepala SKPA yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan ada 1 yang telah ditahan, ya kan. Prediksi saya tahun depan ini akan lebih banyak lagi para kepala dinas, kepala SKPA, KPA, PA, ya, pengguna anggaran, penguasa pengguna anggaran, PPTK dan sejenisnya yang ditangkap. Para rekanan juga begitu. Ya, karena dengan kondisi, ya, waktu pengerjaan proyek yang sempit, apalagi rekanan telah diminta fee dengan angka yang besar katanya, ya, otomatis ini akan berpengaruh kepada kualitas pekerjaan mereka. Nanti akan mereka kerjakan di luar aspek teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak. Dan kalau kemudian pihak Polda, pihak kepolisian dan kejaksaan secara masif turun memeriksa paket-paket pekerjaan tersebut, semua akan tersangkut, Bang. Ya, padahal karena kalau kita lihat ya yang tersangkut itu sebenarnya kerugian negara nggak terlalu besar juga. Tapi memang ada ada pelanggaran terhadap kontrak lah. Ya, tidak sesuai spek pekerjaan antara isi kontrak dengan realisasinya, ya. Itu yang banyak terjadi. Dan dengan kondisi ini akan banyak yang kemudian berurusan dengan hukum. Nah, kalau kemudian
orang-orang yang meminta fee ini, yang makan fee ini kemudian tidak sampai di proses hukum, yang akan jadi korban ya mereka ini nanti. Para kepala dinas, para kepala bidang, PPTK, rekanannya, konsultan pengawas dan sebagainya. Gitu ya. Sahabat sisi lain, riwayat atau hikayat pejabat Aceh yang terciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bukan cerita baru. Sebelumnya juga ada sejumlah pejabat termasuk Gubernur Aceh Abdullah Putih juga berurusan dengan KPK. Persoalannya kemudian adalah kenapa kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa masa lalu itu tidak juga memberi efek jerah, bahkan semakin menjadi-jadi. Sebelum kita tanyakan ke saya, jangan lupa like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Silakan Bung saya. Kenapa sih nggak memberi efek jerah? Ya, itu saya juga heran itu Bang ya. Ya padahal pemerintah sekarang di bawah Gubernur Nova ini kan melanjutkan Pak Irwandi. Pak Irwandi sama-sama kita tahu bahwa beliau terpaksa berhenti di tengah jalan karena tersangkut kasus hukum. Tipikor juga, beliau malah di OTT, ya kan. Waktu itu kan bayangan kita, persepsi kita, wah ini akan ada perbaikan nih. Pak Nova orangnya teknokrat, akademisi, punya pengalaman di DPR. Ya, kemudian akan ada perbaikan tata kelola lah, sehingga terhindar dari apa yang terjadi pada Pak Irwandi dan Pak Abdullah Putih sebelumnya, ya kan? Tapi yang dirasakan, ya terutama mereka yang terlibat langsung dalam dunia pengadaan barang dan jasa di Aceh, itu malah justru lebih parah. Bebal kesannya. Lebih bebal begitu, ya kan? Malah saya dengar ini ada paket satu Bang, paket multi-use terakhir yang sempat dibatalkan karena bermasalah, di tender lagi. Ini prosesnya sekarang yang diluluskan cuma satu perusahaan. Nah katanya itu juga milik orang itu yang disebut-sebut itulah. Pokoknya orang sana lah. Orang itulah. Orang itulah kan. Milik dia katanya cuma satu. Nah, artinya kalau kemudian setelah dievaluasi ada dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan, tidak ada cadangan, akan batal. Yang rugi siapa? Masyarakat. Nah, di tengah diperiksa KPK, bahkan bulan Juni sudah dipanggil. Mereka masih berani bermain-main seperti itu. Kalau kita perhatikan di media sosial berbeda dengan Juni yang lalu. Begitu isu-isu ini muncul, banyak para buzzer pensus yang coba membela. Tapi dalam konteks ini kok semuanya diam ya? Kenapa ya? Iya, saya heran juga itu Bang. Itu kayak mungkin juga mereka punya feeling juga. Ini jangan-jangan nih bakal selesai gitu kan. Jadi mereka mulailah cari kawan-kawan lama yang dulu ditinggalkan, ya kan? Ajak ngopi lagi, ya begitulah ya kan. Lobby-lobby ya. Lobby biar. Saya ada di lobby nggak? Supaya jangan bicara. Dulu ada Bang. Kalau ke sini enggak. Enggak lagi ya. Karena mungkin mereka juga udah pasrah ya. Iya, dulu kita waktu baru dikasih sinyal mau diajak, ya kita cut langsung. Cut langsung. Ya. Kenapa begitu tidak percayanya masyarakat? Saya nggak katakan benci ya, tapi kenapa tidak begitu percayanya masyarakat terhadap pemerintahan sekarang? Ya karena banyak track record yang memang bagi masyarakat itu adalah bentuk kebohongan. Ya, mohon maaf saya katakan bahwa Gubernur Nova ini terlalu banyak membohongi rakyat Aceh. Terlalu banyak membohongi masyarakat, terlalu sering, ya kan? Itu yang dirasakan oleh masyarakat. Ini yang terbaru apa Bang? Apa itu? Nah, yang terbaru itu kan 2 minggu yang lalu kecelakaan, jatuh dari sepeda. Kemudian ada rilis dari pemerintah Aceh secara resmi yang dikeluarkan oleh kantor penghubung pemerintah Aceh di Jakarta yang menyebutkan Pak Nova Iriansyah ini patah pahanya, tulang pahanya patah katanya, ya kan? Tapi tiba-tiba kemarin itu pulang ke Aceh, kursi roda, pakai celana jeans, dan hari ini terbang ke Jakarta. Mau ke Dubai. Gitu? Mau ke Dubai, ya kan? 2 minggu waktunya. Ya kita lihatlah orang-orang yang betul-betul yang lain lah, yang patah itu berbulan-bulan itu harus pakai tongkat. Harus pakai tongkat, masih pemain bola aja yang penanganannya ketika patah itu, contoh misalnya katanya pakai Virgil van Dijk di Liverpool itu 3 bulan baru bisa jalan dia, baru bulan ke-7 baru bisa main bola lagi. Padahal mereka dirawat dengan fasilitas kelas 1 di dunia, ya kan?
Tapi nah ini artinya masyarakat kemudian membaca ini sebagai bentuk kebohongan. Akal-akalan. Akal-akalan, jangan-jangan nggak patah begitu, cuma Iya. terkilir-kilir sedikit aja, tapi dirilis patah untuk menarik empati publik. Tapi yang terjadi kan pada akhirnya caci maki yang dia dapat. Iya, dulu begitu masuk katanya COVID. Ya begitu juga yang KPK yang pertama datang itu. Ini patah, Ya. gitu ya. Tapi berangkat ke Dubai gitu ya. Ya ini kan maksudnya inilah yang dirasakan oleh masyarakat. Wah, ini kebohongan bagi publik. Belum lagi terkait dengan misalnya soal janji kampanye, ya kan membangun 30.000 rumah unit rumah untuk layak huni untuk duafa. Iya. Sampai tahun ini baru 8.000 realisasinya. Ya ada 22.000 unit lagi yang tidak ditepati dan waktunya tinggal 1 tahun lagi. Malah tahun ini kemudian beredar, ya memang faktanya demikian, dicoret dari APBA. Nah ini kan bentuk kebohongan, ya berbohong, artinya mengingkari janji kampanye yang telah disampaikan dulu bersama Pak Irwandi. Kemudian juga kita pernah dengar berita di media, di headline media akan mengirimkan paket sembako untuk rakyat Aceh yang menjadi TKI di Malaysia. Tapi itu nggak pernah dilakukan. Nah, jadi ada berbanyak kebohongan-kebohongan ini yang kemudian membuat publik tidak percaya. Menurut saya itu kan katanya jatuh patah itu kan di Jakarta ya, Ya, di Alam Sutra ya. ya. Alam Sutra itu paling murah 10 miliar itu rumah. Apa memang beliau main di sana atau jangan-jangan punya rumah di sana? Ya bisa aja begitu ya kan. Tapi kita tidak bisa tidak memvalidasi lah, Iya, ya kan. iya. Ya bisa aja. Tapi biasanya orang kan nggak jauh-jauh dari rumah. Tapi pokok pembahasan kita, kalaulah benar dia patah tulang, pakai pen segala macam, nggak mungkin bisa sembuh cepat ya. Iya, butuh proses. Butuh proses. Orang kalau betul-betul patah itu untuk bangun dari tempat tidur aja butuh. Ini hampir siapa saja yang berangkat ke Dubai? Katanya. Ini saya dengar dari DPRA juga ada pimpinan 2 orang katanya. Siapa tuh? Ini tapi saya belum mau validasi ya. Katanya kalau tidak salah Hendra Budian, Dalimi. sama Safarudin. Oh, Mas Parudi. Tapi kebenarannya saya belum validasi. Iya. Yang sudah saya validasi itu dari Komisi 3 ada 3 orang. Khairil Syarial Iya. dari Gerindra, kemudian ada Abah Khalili, Iya, PA. kemudian ada Pak Hendriono. Itu info yang saya dapat. Kemudian ada dari Dinas Investasi, ada staf khusus. Bahkan tadi saya dengar juga ada info ada keluarganya juga yang ikut. Nah, ada istri dan ajudan katanya. Tapi ini belum kita validasi sekali lagi. Dan mungkin untuk dorong kursi roda atau Ya, pesawat gitu ya, kan. mungkin aja. Iya. Itu yang tapi sangat kita sayangkan sebenarnya, Bang. Ya, memang agenda di Dubai itu agenda nasional sebenarnya. Dan MOU dengan itu kan sudah pernah juga dipublikasi oleh pemerintah Aceh. Dan sekarang ini ada hal yang lebih urgen yang harusnya dipikir oleh Nova, yaitu soal realisasi APBA 2021 yang tinggal 2 bulan lagi. Ya, Tidak sampai. harusnya secara etika ya, pimpinan DPR ngapain ya ikut ya? Sementara APBA juga belum selesai kan. Ya itulah saya nggak heran juga. Hendra Budian sendiri kan ini yang kedua nih berangkat. Iya, sekarang kan lagi proses harusnya pembahasan KUA PPAS. Iya. Malah kalau jadwalnya ini sekarang sudah mendekati jadwal pengesahan APBA ya. Akhir bulan 11 kalau berdasarkan Permendagri itu sudah harus disepakati bersama. Tapi ini KUA PPAS saja belum dipegang, baru kemarin itu ada paripurna penyerahan dokumen KUA PPAS-nya. Nah, harusnya kan tugas DPR sekarang kemudian mempelajari itu. Ya. Nanti jangan sampai waktunya mepet, buat kesepakatan bersama nggak pernah dipelajari, terus keluar di DPA kegiatan aneh-aneh, mereka bilang ini nggak pernah dibahas bersama. Ya. Ini yang banyak terjadi. Baca modus baru lurus. Kembali ke soal KPK. Iya. Ada yang menyebut penyelidikan di Aceh ini sebenarnya KPK sudah punya data detail dan KPK tidak butuh pengakuan.
KPK hanya butuh verifikasi. Menurut Anda gimana? Itu bisa aja Bang. Misalnya ya kan, kemarin kita dengar itu ada permintaan membawa print out rekening koran, ya kan, dari 2017 sampai 2021. Nah bagi saya ini sebenarnya ini nggak penting lah buat KPK, karena kalau KPK mau, ya dari PPATK itu nggak ada yang mereka bisa sembunyikan, telanjang semua di situ datanya. Ya tapi ini ada semacam permainan mungkin cara mereka ya. Makan bubur dari samping ya? Iya dari samping baru masuknya gitu kan. Ada upaya mempermainkan psikologi pihak-pihak yang diminta keterangan lah begitu. Saya pikir ya ini teknik mereka bekerja lah. Ya, kita nggak tahu kemana ininya ya. Tapi yang kita harapkan jangan sampai apa yang telah mereka lakukan di bulan Juni dan minggu ini itu tidak ada hasil sama sekali. Mereka kesini kan pakai uang negara, pakai uang rakyat, menghabiskan uang rakyat. Nah ini uang rakyat yang telah mereka habiskan, yang telah mereka gunakan, itu kita harapkan ada hasilnya yang kemudian dipersembahkan kepada rakyat, khususnya rakyat Aceh. Tapi kira-kira dari 19 saksi dari sejumlah kasus yang diperiksa tadi, sepertinya paling tidak satu pasti akan terjerat ya. Saya meyakini Bang, tapi kalau kemudian ya saya orang yang meyakini bahwa ada satu atau dua orang yang akan terjerat dalam proses penyelidikan KPK ini. Kalau kemudian misalnya fakta yang terjadi kemudian adalah tidak ada satupun yang jadi tersangka yang diproses hukum oleh KPK, maka KPK yang harus kita pertanyakan kinerjanya. Apa yang sebenarnya mereka lakukan di sini? Apa betul dugaan-dugaan bahwa mereka hanya sekedar untuk membangun bargaining, memeriksa bulan-bulan, nanti minta imbalan sekian, nanti minta uang untuk bluffing aja, minta apa untuk uang mengamankan kasus. Aziz Samsudin ya, ya kan kasusnya begitu. Jangan sampai itu kejadian di Aceh begitu. Jangan sampai ini hanya action, show off di depan publik, di belakang layar, transaksional. Itu yang tidak diinginkan oleh rakyat Aceh. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Dan kalau itu dilakukan KPK, rakyat Aceh akan melawan KPK. Ya, jadi pesan untuk KPK, kalau kerja harus ada hasilnya. Siapapun yang terbukti, didapatkan alat bukti, segera tetapkan tersangka. Dan rakyat Aceh akan beri applause kepada KPK. Itu yang kita inginkan. Baik, terima kasih saya. Waktu sudah cukup lama dan ini memang sangat luar biasa malam ini. Sahabat Sisi Lain, itu tadi harapan salah satu rakyat Aceh yang juga aktivis Aceh yang sangat vokal hari ini. Tentu berbagai harapan, berbagai asumsi dan prediksi bisa saja muncul dari setiap sudut. Tapi semua itu waktu yang akan bisa menjawabnya. Harapan hanya satu juga, ada yang terjerat. Siapa itu? Kita tunggu tanggal mainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.